Ketahuilah siapa orang Kristen itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Engkau mungkin membaca keempat Injil dan tidak mendapatkan gambaran tentang kehidupan Kristen dan siapa sebenarnya orang Kristen itu. Ini karena Injil tidak sepenuhnya memberi kita gambaran lengkap tentang kehidupan Yesus setelah kebangkitannya. Kisah hidupnya sebelum kenaikannya sangatlah singkat. Itulah salah satu alasan mengapa dia memberitahukan murid-muridnya tentang Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang akan datang dan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12-13. Oleh karena itu, titik acuan yang paling tepat bagi orang Kristen, ketika engkau mempelajari Perjanjian Baru, adalah kitab yang memuat surat-surat. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana dengan kitab Kisah Para Rasul? Kitab Kisah Para Rasul adalah katalog dari kehidupan gereja yang masih bayi. Jadi, gereja dalam Kisah Para Rasul adalah gereja mula-mula, sehingga tidak mengekspresikan yang terbaik dari kehidupan Kristen yang sebenarnya, meskipun itu tempat yang bagus untuk memulai. Tetapi untuk wawasan yang lebih dalam dan lebih besar tentang kehidupan ciptaan baru, dan siapa ciptaan itu, engkau harus mempelajari surat-surat. Misalnya, surat Paulus kepada gereja Roma. Kitab Roma merupakan eksposisi yang luar biasa tentang doktrin supremasi Kristus dan iman kepada Kristus sebagai sumber keselamatan. Juga, perhatikan suratnya yang indah kepada gereja di Efesus. Itu merinci bagaimana jiwa baru dapat tumbuh dalam pengetahuan rohani mereka tentang Allah dan dalam realitas kerajaan. Pikirkan tentang tulisan-tulisan Petrus, dalam pasal 1 ayat 4 dari suratnya yang kedua, dia berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Gambaran yang luar biasa tentang siapa orang Kristen itu, kita adalah peserta atau bagian dari kodrat ilahi Allah, rekan-rekan dari jenis Allah, pembawa atau pembawa kehidupan Allah. Benar-benar kenyataan yang sungguh memberkati. Ada juga perkataan Nabi tentang pemerintahan 1000 tahun Kristus, segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada orang Yahudi dalam pemerintahan 1000 tahun adalah apa yang telah Dia berikan kepada gereja untuk dinikmati hari ini. Oleh karena itu, jika engkau ingin mengetahui tentang kehidupan Kristen dan siapakah orang Kristen itu, engkau perlu membaca kitab Kisah Para Rasul, Wahyu dan Nasihat dalam surat-surat, dan semua janji yang secara nubuatan diberikan kepada orang Yahudi di zaman milenium. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku benar-benar dipelihara, diasuh, didukung, dan dibentengi untuk mencapai kedewasaan rohani melalui pembelajaran tentang realitas kehidupan baru di dalam Kristus. Aku membuat kemajuan oleh Roh, dan keuntunganku oleh firman tidak dapat dihentikan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Kolose 2 ayat 6-7, Efesus 4 ayat 11-14.